Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang tidak akan pernah kita hitung dan kita tidak mampu menghitungnya. Karena setiap saat, setiap detik dari kehidupan kita selalu diberi nikmat atau hidup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba-Nya yang menerima nikmat, maka wajiblah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salam dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang hati. Terkadang hati kita ini yang suka bolak-balik. Ulama ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang paling sulit adalah tentang hati. Terutama hati yang keras. Jika kita merenung di dalam kondisi kita, di dalam diri kita, di dalam muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam pergaulan kita sesama kita dan dengan orang lain, kita mendapatkan kelalaian, kekurangan yang begitu jelas. Di antaranya kita lihat, kita tidak merasakan kekhusyukan di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita. Kita tidak merasa atau sulit untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Terkadang kita merasa kurang ada sifat wara, yakni sifat hati-hati terhadap syubhat di dalam muamalah. Terkadang kita lihat juga sikap menzalimi orang lain, menzalimi hak-hak orang lain, atau gersang serta mendahulukan prasangka buruk kepada teman. Atau kita juga lihat fenomena dari keras hati, terputusnya hubungan antara karib kerabat dan dinamakan dengan silaturahim. Fenomena-fenomena yang kita sebutkan di atas itu menunjukkan bersebarnya penyakit yang berat, yaitu penyakit keras hati. Hati yang keras, yaitu hati yang sudah hilang rasa lembutnya, sudah hilang rasa rahmat, sudah hilang rasa kekhusyukan. Allah Subhanahu wa taala telah mencela
seperti ini pada umat-umat sebelum kita, orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl, fatala 'alaihimul amad, wa qasat qulubuhum, wa katsirun minhum fasiqun." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang Allah diberikan mereka itu kitab. Fatala 'alaihimul amad, masa pun semakin panjang untuk mereka, yakni mereka di bawah zaman. Maka saat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang fasik. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal-hijarah aw ashaddu qaswa." Kemudian hati-hatimu keras setelah itu, malah dia seperti batu dan malah lebih keras dari batu. Ibnu Abbas sudah mengatakan, "Fasarat qulubu bani Israil ma'a tulul amal qasiyatan ba'idatan 'anil maw'izah ba'da ma syahaduhu min al-ayat wal mu'jizat fa hiya fi qusutiha kal hijarati la 'ilaja li diniha wa ashaddu qaswa." Ibnu Abbas sudah mengatakan hati Bani Israel menjadi keras karena panjangnya angan-angan. Hatinya menjadi keras jauh dari mau'izah, pelajaran-pelajaran. Setelah mereka menyaksikan ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat, kekerasannya bagaikan batu yang tidak ada obat untuk melunakkannya. Malahan dia lebih keras dari batu. Maka hati yang keras adalah hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di mana yang memiliki hati itu tidak bisa dia membedakan antara hak dan yang batil. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Dia tidak menerima atau mendapatkan pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang diberikan kepadanya. Syariat kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang dalam terhadap anggota tubuh yang berbahaya ini. Berusaha untuk mensucikan hati, membersihkannya dari noda-noda dan mendorong hamba untuk memperbaiki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'iru amal, idza salaha salaha al-jasad kullu, wa idza fasadat fasada al-jasad kullu." Ada yang qalb. Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam jasad ini ada mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging yang bisa digigit. Apabila segumpal daging itu adalah baik, maka jasad seluruhnya baik. Apabila rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ada yang qalb, dia adalah atau jantung. Kalau secara ilmu medis
Jantung itu memang alat yang sangat vital sekali. Jantung berhenti berdetak, manusia akan mati. Ketika gelisah, jantung mengumpat dengan cepat. Takut, cemas, itulah namanya qalb. Yang dikatakan kalau bahasa kita sekarang ini adalah hati. Dia adalah jantung. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka, yang jantung mereka itu tentram dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, jantung itu akan menjadi tenang. Kalau kita gelisah, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada jasad kita, pada potongan kita, paras kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Muslim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati, yakni jantung, menjadi motor sekarang, dan melihat kepada amalan kita, dan amalan itu adalah bentuk luar dari apa yang ada di dalam. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan hati yang baik. Hati yang kita katakan jantung, yang mungkin lebih dekat kepada hati. Hati nurani. Ya. Hati apabila dia baik, dia istiqamah, maka keadaan hamba itu akan baik. Ibadahnya akan baik. Maka akan berbuah baginya rahmat, kasih sayang, dan berbuat baik kepada makhluk. Dia hidup dalam kehidupan yang bahagia, dengan senang, gembira. Dia akan merasakan bagaimana manisnya bersama orang lain. Dia akan merasakan manisnya cinta kepada Allah. Dia akan merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengalihkan pandangannya dari kemegahan dunia, bisa memalingkan pandangannya kepada rasa tentram dengan dunia ketika hati baik dan merasakan kelezatan beribadah kepada Rabb-Nya. Kondisi yang agung ini amat sulit kita untuk mengungkapkan bagaimana hati yang sebenarnya, hati yang saleh. Namun keadaan hati yang saleh pun pada manusia, pada makhluk bertingkat, tidak sama semuanya. Apabila seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Sebaliknya, keadaan hati yang keras, hati yang rusak. Jika hati sudah keras, hati sudah gelap,
maka itu akan menghambat seorang hamba beribadah kepada Allah, akan menghilangkan kekhusyukan di dalam beribadah. Rasa kikir, pelit, prasangka jelek akan lebih mendominasi dan menguasai dirinya. Maka mulailah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan sempit. Dia akan merasakan kekurangan pada jiwanya. Walaupun dia memiliki kekayaan dan memiliki dunia, dia terhalang dari kelezatan ibadah kepada Allah. Dia terhalang bermunajat kepada Rabb-Nya, sehingga dia menjadi hamba untuk dunia yang selalu memiliki angan-angan yang panjang. Perbedaan yang berbeda antara kondisi hati yang soleh dengan hati yang rusak. Lalu apa saja yang bisa menjadikan hati kita ini menjadi hati yang keras? Di antaranya adalah al-i'rad an dzikr, berpaling dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'abda." Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kosong, hampa, tidak ada rasa puas pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'min alladhi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kal hayy wal mayyit." Subhanallah. Nabi mengatakan perumpamaan seorang mukmin yang berzikir kepada Allah dan mukmin yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan yang hidup dengan yang mati. Orang yang tidak berzikir kepada Allah seakan-akan dia sudah menjadi orang yang mati. Dan sebaliknya orang yang selalu berzikir kepada Allah itulah orang yang hidup. Ketika kita berpaling dari berzikir kepada Allah, itulah yang menjadikan hati kita menjauh, keras. Ketika kita mendengar Al-Quran, kita anggap suatu hal yang biasa, tidak tersentuh hati kita. Yang kedua, menyia-nyiakan kewajiban, yakni hal-hal yang fardu. Disebabkan mereka, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menggugurkan mizan, perjanjian-perjanjian. Kami melaknat mereka, kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Coba kita bandingkan, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, sholat di masjid bagi laki-laki, dengan kondisi kita pada suatu saat kita sibuk dengan dunia, sholat terlalaikan, menganggap enteng pelaksanaan sholat, itu sangat jauh sekali perbedaan, sangat jauh. Nah, hati kita akan keras demi keras ketika kewajiban, hal-hal yang diperlukan kepada kita lalaikan. Kita jadikan nomor sekian. Yang ketiga, memakan harta yang haram. Apa yang dimaksud dengan harta haram? Harta
kita terima atau yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang dibolehkan oleh syariat. Ya, atau harta yang haram, harta yang kita dapatkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh syariat. Riba misalnya telah diharamkan di dalam Al-Quran. Menipu diharamkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada seorang yang bersafar panjang, rambutnya sudah kusam, badannya berdebu, lalu mengangkat kedua tangannya, "Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Dia sudah berdoa. Kondisi safar adalah kondisi doa kita dikabulkan. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini merupakan adab-adab dalam berdoa supaya kita dikabulkan doa kita. Mengucapkan ya Rabb itu adalah bertawassul dengan Asmaul Husna. Akan tetapi kalau kita lihat kondisinya adalah kondisi dikabulkan doa, dan dia telah melaksanakan adab-adab berdoa sehingga pada kondisi dia seharusnya doanya dikabulkan. Akan tetapi makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia ditubuh besarkan dengan harta yang haram. Anda sudah dia pulang. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, di sini memakan harta yang haram menjadikan hati kita keras. Inna Allah tayyibun la yaqulu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, Maha Baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan amalkan amal yang saleh. Ulama mengatakan makanan-makanan yang baik berpengaruh kepada ibadah seseorang. Jika dia memakan harta yang halal, maka dia akan bersemangat dengan amal saleh. Sebaliknya, apabila dia memakan makanan yang haram, maka akan menjadikan hatinya keras dan jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyebabkan hati yang keras juga adalah melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, malahan telah tertutup terhadap hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal 'abda idza adnab nukita fi qalbihi nuqtatan sauda hatta yaswadda qalbuhu. Seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, maka
hatinya itu terdapat satu titik hitam. Jika dia selalu melakukan dosa sampai hatinya itu menjadi hitam dan gelap gulita. Tapi kalau seandainya dia bertobat dan bertobat, hatinya akan bersih. Pernah ada orang yang memberikan perumpamaan bagaimana hati kita ini bisa menjadi hati yang bersih, yang dengan beristighfar. Coba kita praktekkan. Air ini kalau seandainya kita isi dengan air teh yang coklat ataupun hitam, maka memasukkan air putih itu bagaikan istighfar pada hati kita yang hitam gelap dengan dosa. Semakin kita masukkan air yang ada di sini akan berubah sampai dia menjadi putih. Begitulah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita penuh dengan dosa. Yang hitam disebabkan pelaksanaan dosa kita. Di antara yang menyebabkan hati kita menjadi keras adalah berterang-terangan melaksanakan maksiat, mujaharah, berbuat maksiat di hadapan orang. Terkadang ada membanggakan dirinya untuk bermaksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahir, orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Maka seorang hamba apabila melaksanakan maksiat terang-terangan, berarti dia menangkap Allah. Berarti dia menganggap remeh uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan, ketika dia menganggap enteng permasalahan di hadapan Allah, Allah timpakan kepadanya hati yang keras, hati yang rusak, kemudian hati yang mati. Ada pun orang yang sembunyi-sembunyi takut kepada Allah, dia bermaksiat tetapi dia sembunyikan supaya jangan orang lain yang tahu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang dekat, mudah untuk bertobat. Coba kita lihat, ada sebagian orang yang dia siapa yang tidak bersih dari dosa. Artinya semua orang akan berdosa. Semua orang kemungkinan tergelincir dalam maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kesalahan adalah orang yang bertobat. Walaupun sebenarnya ketika kita takut dari orang, bersembunyi dalam maksiat kepada Allah, pada saat itu ketika kita lupa kepada Allah, Allah pun menjadikan kita lupa terhadap diri kita. Boleh jadi kita menjauh dari manusia, bermaksiat dalam sembunyi dari pandangan manusia. Akan tetapi sebenarnya kita telah bermaksiat terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa menutup pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menjadikan atau menyebabkan hati kita keras adalah ridha dengan kebodohan dan meninggalkan usaha untuk memahami agama. Ini juga
juga akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Coba kita lihat orang di kota, dia lebih lembut daripada orang di desa yang jauh dari agama. Karena yang akan melunakkan hati itu adalah tafaqquh fid din, memahami agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Apa makna ulama? Jamak dari alim, orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmunya itu semakin menjadikannya takut kepada Allah. Coba kita lihat, pada diri kita alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengikuti sunnah, hidayah untuk menghadiri majelis ilmu. Coba kita perhatikan, ketika kita sudah lalai, sibuk dengan dunia, datang pengajian sudah mulai frekuensinya sudah mulai menurun. Di situ mulai hati kita sedikit kasar, keras. Mulai syaitan akan mulai menghantui kita. Jangan datang. Anda sudah lama tidak datang. Malu nanti orang semuanya melihat kita. Ya, kita pun was-was mau datang atau tidak. Semakin kita tidak datang, hati ini semakin keras. Kemudian penyebab dari hati yang keras adalah mengikuti hawa nafsu. Tidak mau mengikuti kebenaran dan tidak mau mengamalkan kebenaran. Itu yang akan menyebabkan hati kita juga menjadi keras. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ketika mereka sudah tergelincir mengikuti hawa nafsunya, dia tahu hak tapi dia tidak ikuti. Dia tahu hak tapi dia tidak laksanakan. Dia tahu hak dia tidak mau menerima kebenaran itu. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ketika mereka sudah tergelincir, Allah Subhanahu wa taala gelincirkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma sarafa Allahu qulubahum." Kemudian mereka berpaling, Allah pun palingkan hati mereka. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu tergantung dengan amalnya, jenis amalnya. Ketika kita lupa kepada Allah, Allah akan melupakan kita. Di antara yang menyebabkan hati kita keras adalah membaca buku-buku ahli bid'ah dan terpengaruh dengan pemikirannya. Ini akan menjadi hati kita keras. Karena kesibukan atau sesuatu yang menyibukkan seseorang mengambil manfaat dari buku-buku yang lebih bermanfaat akan menjadikan dia terhalang dari manfaatnya. Sekarang ini buku sunnah banyak. Buku-buku yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dikupas oleh ulama banyak. Yang memberikan kepada kita tidak perlu lagi kita melihat buku-buku orang yang tidak lurus akidah. Sebab kalau kita sibuk dengan ini, maka kita lalai dari ini.
kekuliahan, ya, yang mana mereka sibuk dengan pemikiran, sibuk dengan filsafat, otomatis mereka akan jauh dari hak. Mereka sibuk dengan kitab atau buku dari hasil pemikiran manusia, dia akan jauh dari kalamullah, dari kitab Allah, dan dia akan jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Yang menjadikan hati kita keras, rasa sombong dan akhlak yang jelek. Di mana terkadang ketika rasa sombong yang ada pada diri kita, akhlak yang jelek yang menghiasi diri kita, kita akan menganggap orang semuanya adalah rendah, remeh. Dan terkadang ketika kita sudah memiliki akhlak yang jelek seperti ini, kita pun sulit untuk senyum kepada orang. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlak. Maka su'il khuluq, akhlak yang jelek itu bukanlah ciri dari Allah. Kemudian yang menjadikan hati juga menjadi hati yang keras adalah tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia dan terlalu berpoya-poya di dalam masalah mubah. Terlalu berpoya-poya dalam hal-hal yang dibolehkan. Boleh contoh, boleh kita tamasya, rekreasi, boleh. Ya, tapi ada orang yang terlalu berlebihan dalam itu. Boleh kita menghiasi rumah, boleh. Kecantikan rumah boleh. Tapi ada orang yang berlebihan dalam hal itu. Hiasan rumahnya, dekorasi dalamnya, yang mengeluarkan uangnya begitu banyak, sibuk dia dengan model. Walaupun model itu adalah bagian selama tidak mengikuti orang kafir, adalah dari mubahat. Karena al-aslu fi syai' mubah, illa ma dalla dalilun ala tahrim. Hukum asal dalam sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi tawassul, berlebihan, ya, di dalam masalah mubahat ini akan menjadikan hati kita kasar, akan menjadikan hati kita keras. Karena akan menyebabkan kita selalu menikmati dunia, rukun kepada dunia, yang menjadi tentram dengan dunia. Dan ini akan menjadikan kita lupa dengan akhirat. Sebagaimana ulama mengatakan, kathratul dhahik wa inshighalu bil lahwi
Fainal qalba idza inshaghala bil batil insarafa 'anil haqq. Wa ankarahu washtabaha alaih. Ulama mengatakan banyak ketawa, sibuk dengan hal-hal yang lahwi, yang menyia-nyiakan waktu kita, maka hati apabila sibuk dengan kebatilan, maka dia akan berpaling dari kebenaran. Malah dia mengingkari kebenaran dan tidak bisa melihat kebenaran itu dengan baik. Dikatakan juga inna kathratul dhahik tumitul qalb. Sering ketawa, banyak ketawa, itu akan mematikan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wa kathratul dhahik fa innahu yumitul qalba wa yudhibu bi nuril wajh. Jauhilah olehmu sering ketawa, banyak ketawa, karena sesungguhnya akan bisa mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Di antara yang bisa menyebabkan hati kita keras juga adalah terlalu bergaul dengan manusia. Mata yang liar, yang suka menengok kiri dan kanan, banyak makan, dan nikah juga ini akan bisa menyebabkan hati kita akan keras. Hati itu terkadang dia berkarat, manisnya akan bisa hilang, imannya akan bisa berkurang. Maka dengan hati yang keras ini menyebabkan seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jatuh kepada maksiat. Ada beberapa kondisi yang mana seorang hamba adalah dia berusaha untuk menjaga hatinya. Ada beberapa tempat atau kondisi seorang hamba dalam memperhatikan hatinya, Yang pertama adalah dalam sholat. Adalah seorang hamba memperhatikan hatinya, karena ruh dari sholat itu adalah khusyuk, dan khusyuk itu berada di hati. Yang kedua adalah ketika membaca Al-Quran, adalah kita hadirkan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Begitu juga ketika kita, yang ketiga, berhubungan dengan uang, dunia. Dan ketika kita tergelincir dalam maksiat atau keharaman. Yang kelima, ketiga, kita dihadapkan dengan hajat orang fuqara dan orang miskin. Apabila pada saat yang kita sebutkan tadi seseorang merasa ada punya hati, maka itu alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak memiliki hati pada saat-saat yang disebutkan tadi, maka ini menunjukkan bahwa kematiannya sudah dekat. Hatinya sudah mati. Dalam sholat
rasanya tidak merasa. Tidak ada rasa hati dalam sholat. Tidak ada rasa hati ketika dia membaca Al-Quran. Tidak ada rasa hati di dalam ketika dia bermuamalah dalam dina dan dalam ulangnya. Begitu juga ketika dia berbuat maksiat, biasa saja. Ada orang berbuat maksiat, sekali dia berbuat maksiat, bergumur hatinya, dadanya sesak. Dan ini menunjukkan keimanan yang ada pada dia. Tapi bagi orang yang bermaksiat, dia sudah akan semuanya. Ini berarti dia tidak ada hati lagi. Ketika ada orang yang butuhkan dari fakir dan miskin, hati kita tidak terbuka. Kalau saya tidak terbuka ini perlu, ya, maka kita selamatkanlah jiwa kita ini sudah apa? Ada beberapa perkara yang bisa melunakkan hati kita dan mensucikannya. Di antaranya adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Seorang ada yang mengadu kepada Hasan tentang hatinya yang keras. Apa katanya? Udnuhu minat zikr. Dekatkan hati itu kepada zikir. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya mendapatkan hidayah. Memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita hidayah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, tunjukilah aku dan luruskanlah aku. Juga banyak doa yang diajarkan oleh Nabi yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Atau Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hidayah Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa beribadah. Kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Kita mengetahui baca Al-Quran itu baik, tapi sering kita kenapa kita boleh jadi kita kurang berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hati kita untuk baca Al-Quran. Di antara doa yang diajarkan, ya, Allahumma urzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafin nahar. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Yang ketiga, menjaga ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang fardu, terutama adalah salat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemunkar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa banyak orang muslim yang dia sholat tetapi banyak juga melakukan kejahatan? Ini bukan sholat yang salah, tapi pelaksana sholat yang salah. Dia belum menunaikan hak-hak sholat. Apalagi pada saat ini khusyuk dalam sholat itu sangat sulit. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Khusyuk sebagaimana kita sebutkan tadi, ruh salat. Apabila khusyuk tidak ada dalam salat,
Maka menjaga sholat 5 waktu ini akan menjadikan hati kita lunak karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita kerjakan akan menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Yang keempat, hati-hati atau selektif di dalam mencari mata pencaharian yang halal dan menunaikan amanah. Boleh jadi kita mendapatkan gaji, itu adalah salah satu cara yang halal, tapi terkadang kita lalai di dalam menunaikan amanah. Datang terlambat, pulang cepat. Berapa korupsi waktu kita? Atau pekerjaan kita lakukan kurang kita perhatikan amanah. Maka dengan kita selektif mencari yang halal dari penghasilan kita, kemudian menunaikan amanah, ini adalah salah satu di antara yang bisa melunakkan dan sucikan hati kita. Dan juga yang kelima, memperbanyak ibadah sunat dan ketaatan kepada Allah. Ibadah-ibadah sunat, sholat, puasa, sedekah. Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kursi yang dikeluarkan dari Bukhari dan Muslim. Yang keenam, kedermawanan, suka memberi, berbuat baik kepada makhluk. Ini akan menjadikan hati kita juga lunak, lembut. Kapanpun kita melihat ada kesempatan untuk berbuat baik, kita berikan, kita bantu semampu. Yang ketujuh, mengingat kematian dan menziarahi kubur. Ini akan melunakkan hati kita juga. Kata Abu Darda, "Man aktsara dzikral mauti," siapa yang memperbanyak mengingat kematian, qalla farhuhu, kegembiraannya akan sedikit. Jadi tidak digembira terus. Ya. Wa qalla hasaduhu, hasad dengkinya akan berkurang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit akan menangis banyak dan sedikit tertawa. Jadi orang yang melihat kematian akan berkurang kadar kegembiraannya yang selalu senang, enteng ada di dunia, dan akan kurang rasa hasad dan dengkinya. Sa'id bin Jubair dia mengatakan, "Lau faraqa dzikrul maut, lau faraqa dzikrul maut qalbi, la khashitu an yafsud alayya qalbi." Kalau hatiku telah meninggalkan zikir akan kematian atau mengingat kematian, sungguh aku khawatir hatiku akan merusak jiwaku. Apa katanya? Kalau seandainya hatiku sudah mulai meninggalkan mengingat kematian, sungguh aku khawatir hatiku akan merusak jiwaku.
mengingat kematian. Nabi SAW mengatakan juga, kuntu nahikum an ziyaratil qubur, ala tazurha fa innahu tudzakiru akhirah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ketahuilah kata Nabi, ziarah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada Allah. Yang bisa menggunakan hati kita juga. Yang kedelapan, bersemangat di dalam menambah ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Hasan al-Basri dia mengatakan, majalis dzikr, majlis zikir atau ilmu, wahyatul ilmi, wa tuhdithu fi qalbi al-khushu'. Majlis zikir, ya, majlis ilmu, dia akan menghidupkan ilmu dan dia akan menjadikan khusyukan di dalam hati. Yang kesembilan adalah memperbanyak bertaubat dan istighfar. Dan meninggalkan maksiat. Bertaubat dan istighfar. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dia mengatakan, sada'ul qalbi bi amrayni. Sada'ul qalbu bi amrayni. Hati itu berkarat disebabkan dua hal. Karatnya hati disebabkan dua hal. Yaitu bil ghaflah wal dzanb. Ghaflah, kelalaian. Yang kedua adalah dosa. Lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ingat Allah, kemudian jatuh dalam maksiat kepada Allah, itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang berkarat. Wa jala'uhu bi syai'ain. Untuk mensucikannya atau membersihkannya, kalau seandainya besi yang berkarat, bagaimana cara kita membersihkan? Diapalas, dikasih sampai dia bersih dari karatnya. Nah, bagaimana cara kalau hati? Dengan dua hal. Bil istighfar wa dzikr. Dengan istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yang bisa melunakkan hati kita adalah membaca riwayat hidup ulama, membaca riwayat hidup para sahabat. Subhanallah, sebenarnya kita sudah memiliki buku-buku tentang potret kehidupan sahabat. Kita akan melihat bagaimana mereka ini adalah generasi yang dididik oleh Rasulullah. Bagaimana mereka dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengerti dengan dunia, sehingga dunia ini sangat ringan bagi mereka. Hati mereka tidak terpaut di dunia. Hati mereka selalu terpaut dengan akhirat. Ja'far bin Sulaiman yang mengatakan, kuntu idza wajadtu min qalbi qaswah ghadawtu fa nadartu ila wadi Muhammad bin Wasi'. Aku apabila mendapatkan rasa keras hati, mendapatkan kekerasan di hati, aku berangkat pergi ke
kemudian melihat kepada wajah Muhammad bin Wasi', yakni seorang ulama. Melihat wajah ulama, subhanallah, menenteramkan hati. Ya. Dan itu mengingatkan kita. Apalagi kalau kita membaca sejarahnya, membaca sejarah Nabi. Jadikan sejarah Nabi itu bacaan yang mesti ada pada rumah kita. Karena dengan kita selalu membaca sejarah Nabi akan merasakan kecintaan kepada Nabi. Begitu juga dengan buku tentang sejarah-sejarah para sahabat. Seperti ada yang menulis 60 ya, sejarah sahabat atau yang lain. Yang ke-11 yang bisa menjadikan hati kita lunak adalah zuhud di dunia. Zuhud di dunia dan memendekkan angan-angan di dunia, serta memotivasi diri untuk mengharapkan kenikmatan yang ada di sisi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya, man kana fil akhirati hammahu." Siapa yang orientasi hidupnya, himmahnya, buah pikirannya adalah akhirat, ja'alallahu lahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Selalu dia memandang kaya, tidak membutuhkan kepada orang lain. Wajah masyaallah, Allah akan kumpulkan urusannya. Wa atatu dunya wa hiya raghibah. Dunia akan mengejarnya dalam keadaan hina, tidak terhormat. Sebaliknya, man kana fid dunya hammahu, siapa yang dunia orientasi hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah akan jadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Tidaklah dia menengok, melihat kecuali miskin. Seakan-akan dia memakai kacamata miskin. Miskin dan miskin. Karena dia dunia dan dunia, maka orientasinya adalah miskin dan miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan peradakan urusannya. Wasyattata syamlahu wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma qad kutiba lahu. Dia tidak akan meraih dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Ketika dia berumur 4 bulan dalam kandungan ibunya, ketika dia ditiupkan ruh dan diperintahkan kepada malaikat untuk menulis ajalnya, amalannya, rezekinya, maka apa yang kita telah dapatkan sampai saat ini dan apa yang akan kita dapatkan dari sisa umur kita tidak akan terlepas dari apa yang telah dituliskan oleh Allah di dalam. Dan ketika kita berada di kandungan ibu kita, tidak akan keluar. Lalu apa yang telah kita dapatkan, itulah yang telah kita riskan. Apa yang akan kita dapatkan, itulah yang akan kita ambil dari apa yang telah ditulis. Orang tua kita tidak pernah dia berangan-angan anak saya harus begini dan begitu. Toh seorang anak yang
ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan yatim, tanpa ada persiapan sedikit pun, nyawa pun, melayang. Anak ditinggalkan masih kecil. Subhanallah, karena anak ini sudah ada rezekinya. Ada yang berhasil, kata orang, memiliki kekayaan, kehidupan yang mewah, bukan karena dia, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki. Maka jangan kita takut dengan anak kita, nanti anak kita akan apa. Allah sudah menggariskan rezekinya untuk dia. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah apa yang akan kita bawa. Nabi SAW juga pernah mengatakan, tiada di antara kalian kecuali harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia. Kata sahabat, tidak ya Rasul, harta kita cintai daripada harta orang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada di antara kalian kecuali harta orang lain lebih dicintai daripada harta dia. Apa yang disimpan itu adalah harta orang lain, yakni harta warisan. Apa yang dia belanjakan, apa yang dia infakkan, itulah hartanya. Terkadang ada di antara orang tua siang malam mencari harta, menumpuk hartanya di bank, tapi dia tidak mengeluarkan sedikit pun untuk bersedekah. Kalau bersedekah mau memilih-milih angka yang terkecil, subhanallah, dia bahkan terhadap dirinya. Dia selalu memperhatikan, memperjuangkan dirinya untuk orang lain. Dia lupa dengan dirinya. Zuhud di dunia, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, akan menjadikan kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud di dunia, yuhibbu Allah. Zuhud di dunia, Allah akan mencintai. Yang ke-12, yang bisa melunakkan hati kita, berkunjung kepada orang yang sakit, mendatangi orang yang sakit, mendatangi orang-orang yang ditimpa musibah, menyaksikan orang yang sedang sekarat, serta mengambil pelajaran dari kondisi mereka. Terus seandainya hati kita mulai keras, pergilah ke rumah sakit. Dia adalah kondisi saudara-saudara kita di sana. Pada saat itu kita akan merasakan alhamdulillah dari afani, memang pilih lagi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpa. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membacakan doa ini ketika dia melihat sesuatu yang tidak disukai, maka Allah akan selamatkan dia dari bencana itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma qulita. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari apa yang telah menimpa. Ya. Yang ke-13, banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya, dan melaksanakan amal atau hukum-hukumnya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sangat memberikan perhatian terhadap hati. Beliau selalu berusaha bagaimana hati ini selalu bisa diobati dan diperbaiki. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, da'watun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru yad'u biha. Ada doa-doa di mana Nabi sering berdoa dengan doa-doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama.
Ini adalah doa yang selalu dan banyak sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ya Rasulullah, innaka tad'u biha du'a bihadha du'a. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sering mengucapkan doa ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qalbal adami, sesungguhnya hati manusia baina usbu'ain min asabi'illah azza wa jalla, di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa zaqahu wa idza syaa qamahu. Jika Allah berkenan, Allah gelincirkan dia, sesatkan dia. Dan jika Allah berkenan, Allah akan kokohkan dia. Maka tentu kita memohon kepada Allah selalu di sujud kita, akhir wa yakunu al-'abdu rabbi huwa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Nah, sering kita mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa idza balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Begitu juga dengan para salaf, ulama-ulama kita terdahulu. Mereka sangat memberikan perhatian yang dalam terhadap hati. Bakar Al-Muzani dia mengatakan, ma sabaqahu Abu Bakr bikathir salatin wala siyami walakin bi syai' waqar fi sadrihi. Kata Al-Muzani, tidaklah Abu Bakar Siddiq lebih mendahului mereka, para sahabat yang lain, dengan banyak mengerjakan sholat dan banyak mengerjakan puasa. Tidak. Akan tetapi dengan sesuatu yang terucap di hati, yakni yang dengan sesuatu yang ada dalam dadanya, yaitu hati. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah orang yang hatinya masya Allah, iman yang sangat tinggi. Itu yang menyebabkan dia lebih mendahului yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah ilmu kita untuk menjaga hati kita. Bagaimana hati kita yang keras bisa menjadi lembut. Bagaimana hati kita ketika kita membaca Al-Quran bisa khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina kafaru an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah datang waktu di mana sebuah hati itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukit atau gunung terpecah karena Al-Quran. Tapi kenapa hati kita tidak pecah? Kenapa hati kita tidak lemah? Apakah hati kita lebih keras dari batu, sementara batu sendiri yatafajjaru minhu al-anhar, keluar sungai? Malahan terkadang hati pun bisa meneteskan air, dan air pun subhanallah, batu mengeluarkan air, batu bisa mengeluarkan, terpecah keluar air darinya, dan batu pun terkadang bisa berubah disebabkan air yang benar. Tapi subhanallah, kita perlu bertanyakan kepada hati kita, kenapa hati kita yang keras? Kenapa ketika kita membaca Al-Quran kurang tersentuh? Kenapa ketika kita melihat kondisi sebagian orang
kurang tersentuh. Dan terutama bagaimana kenapa di dalam kita sholat hilang kehusukan kita. Yang ada terkadang kita membuat program di dalam sholat kita. Apa yang akan saya laksanakan nanti dan besok, lusa dan seterusnya. Dan ini tentu kembali kita ingin memperbaiki hati kita. Kita jauhi sebab-sebab hati kita menjadi keras dan kita laksanakan hal-hal yang bisa melunakkan hati kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk muslimin dan muslimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau hadir majelis ilmu, kalau hajat teman saja, apakah hal itu juga masih keras hati Ustaz? Tidak, saya lihat ya, tematik ini terkadang ada orang yang pengen tematik itu satu pembahasan selesai, mungkin keterbatasan waktu ya. Tapi untuk menuntut ilmu perlu berkelanjutan. Maka sebaiknya di samping tematik kita hadiri juga pelajaran dari kitab ini telah kita teruskan, ya. Karena tadi untuk supaya hati kita lebih lunak lagi menghadiri majelis ilmu, ya. Bagaimana kita merasa jangan sampai terlewatkan majelis ilmu. Kita lihat Umar bin Khattab dia salah seorang tetangganya Ansar. Mereka walaupun disibukkan oleh dunia juga, tetapi silih berganti. Satu hari Umar pergi pulang, dia sampaikan kepada sahabat yang mencari pekerjaan atau mencari nafkah pada hari itu, ini yang telah didapatkan. Hari besoknya Umar yang berangkat, kemudian ketika malamnya kawan ini menyampaikan ini ilmu yang didapatkan. Ya. Kalau seandainya tematik saja ini masih banyak kurang, maka sebaiknya adalah yang rutin kajian kita yang dilaksanakan oleh Ustaz di sini atau siapa yang mengisinya dan walaupun terkadang ada seorang yang berilmu tapi kurang pandai menyampaikan, yang akan mengakibatkan pendengarnya ngantuk, tidur, ya. Nah ini jangan menjadi penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Kita aduh malas saya ngaji, kenapa? Aduh ngantuk kalau itu. Ya, hati itu adalah menuntut ilmu, itu adalah ibadah sunat yang terbaik. Kalau itu adalah ibadah, gangguannya besar. Ya, syaitannya tinggi. Karena sebagaimana sholat adalah ibadah diganggu oleh syaitan, menuntut ilmu juga adalah ibadah yang akan diganggu oleh syaitan. Banyak pekerjaan. Di antara yang mungkin ada hadir di majelis ilmu, tapi hatinya tidak hadir. Ya. Hadir majelis ilmu tapi dia sibuk untuk WA atau pesan atau apa. Ini juga bagian dari godaan syaitan. Yang dianggap ini bukan godaan, ini godaan, ini fitnah. Karena sekarang ini banyak hal yang bisa memfitnah kita. Bagaimana agar kita semangat dalam membaca buku, khususnya buku tentang ilmu syar'i? Karena bila membaca buku cepat dan ganggu, padahal banyak buku yang ingin dibaca. Apakah ada doanya? Yang pertama doanya, ya, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Kemudian kita memohon kepada Allah bagaimana, ya, sepatutnya kita untuk mengungkapkan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapat ilmu. Lalu
mulai buku-buku yang memang berkaitan dengan kita, kebutuhan kita. Ya, seperti temanya tentang sholat, atau bagaimana cara berwudu. Ya, yang berkaitan dengan kita ini akan lebih termotivasi ketimbang dengan baca buku dari awal sampai akhir dengan kajian yang mungkin yang luas, misalkan, yang baca buku fikih. Nah ini terkadang kalau seandainya tidak ada motivasi yang kuat, akan menjadikan kita menjadi kurang bersemangat. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita bersemangat membaca Quran? Ya, Quran. Karena pada saat itu apa? Kita membutuhkan berita. Apa nih berita di hari ini? Ya, kita baca. Karena tadi yang memotivasi kita adalah keinginan tahu kita terhadap informasi. Maka tentu informasi tentang agama ini sangat dibutuhkan agar ibadah kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ustaz, senang sekali Anda bisa datang kajian Ustaz. Ustaz, suami saya lebih sering memuji wanita lain lebih cantik. Bolehkah Ustaz? Hati saya merasa sedih. Dan bagaimana Ustaz cara agar hati ini penuh syukur? Ya, yang pertama, kalau misalkan suami sering memuji wanita cantik di hadapan kita, ya lumrah. Hati sedih itu lumrah. Munculnya rasa kecemburuan pada saat itu adalah suatu hal yang lumrah. Itu adalah takdir yang telah Allah takdirkan. Akan tetapi perlu suami kita diberi ilmu, ya, diberi ilmu dalam masalah ini, bahwa janganlah dia melakukan hal itu. Jangankan misalkan wanita lain, kalau seandainya seorang suami memiliki 2 orang istri, maka tidak layak dia memuji istrinya A terhadap istrinya B, karena itu akan memunculkan kecemburuan dan boleh jadi akan memunculkan hasad dan dengki. Maka suami yang suka memuji wanita lain, kenapa kita udah ada wanita di hadapan kita? Ya, wanita itu sangat perlu dipuji, sangat membutuhkan puji-pujian. Ya, maka daripada kita memuji yang haram, lebih baik kita memuji yang halal. Bermudaabah, bermesraan, bermesraan dengan istri walaupun sehari penuh, itu tidak termasuk lagu, tidak termasuk sia-sia. Nabi SAW mengatakan, kullu syai'in yarbu bihi ibnu Adam fahuwa batil. Setiap sesuatu yang melalaikan anak Adam adalah batil, illa arabi an qausin, melatih memanah. Kemudian adalah sibah, untuk berlatih berenang. Kemudian tadrubu li farsi, dia melatih kudanya. Dan yang keempat adalah muda'abah bizawji, dia bersedekah bermesra dengan istrinya walaupun satu hari penuh libur bekerja, ya, itu tidak ada sia-sia. Karena itu masya Allah, yang keempat itu semuanya ada manfaat. Melatih memanah ketangkasan, kemudian melatih kuda juga masa ketangkasan, berenang ketangkasan. Ini manfaatnya adalah jihad. Ya, kemudian bermesra dengan istri, bersedekah dengan istri, itu akan mendatangkan, memasukkan rasa cinta satu sama lain. Dan itu adalah hakikat yang diinginkan dalam pernikahan. Karena litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu adalah tujuan pernikahan, agar seorang perempuan dan seorang laki-laki merasakan ketentraman pada istrinya. Ya, kemudian dijadikan rasa cinta kasih sayang antara mereka. Allah Ta'ala. Ustaz, bolehkah kita menyiapkan kain kafan sebelum meninggal? Boleh. Ya. Tapi siapa yang menjamin kain kafan itu yang akan kembali kita?
Tapi ada perbuatan yang tidak baik, khurafat, yang dilakukan oleh sebagian orang adalah biasanya orang Pakistan, India, atau Bangladesh juga, yaitu mencuci kain kafannya dengan air zam-zam. Kalau kita lihat pergi haji misalkan, itu nanti ada kain panjang, itu mereka sudah mencucinya dengan air zam-zam, dan itu tidak ada di syariatnya sama sekali. Apakah termasuk hati yang keras apabila seorang yang sudah berhijrah masih merokok? Oh iya, bukannya hati yang keras, berusaha hati ya, hati yang keras. Subhanallah. Saya yakin dengan saya yakinnya orang yang sudah berhijrah dan masih merokok ini, saya yakin dia mengharamkan ganja, mengharamkan narkoba. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa diharamkan ganja? Kenapa diharamkan narkoba? Sementara itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Jangan hisap ganja, ya kan? Nah, karena mengkonsumsi keduanya menyebabkan akal kita rusak. Ya, akal kita rusak. Oleh karena itu diharamkan minum khamar karena berakibat akal rusak. Sementara syariat kita, maqasidus syariat, tujuan dari syariat ini diturunkan adalah di antaranya adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, termasuk tujuan syariat adalah menjaga jiwa. Oleh karena itu diharamkan untuk membunuh diri. Oleh karena nah, apapun yang bisa menjadikan seseorang terbunuh, ya, atau apapun yang dilakukan oleh seorang yang bisa menyebabkan hilangnya jiwa, maka itu adalah haram. Bagaimana apapun yang bisa merusak akal adalah haram. Maka merokok itu sebenarnya adalah yang kita hisap adalah racun. Cuma karena tidak dinamakan racun, cuma dinamakan racun, orang tak akan mau makan. Ya, cuma kalau seandainya racun setetes kita masukkan dalam air minum ini, baru harus pengaruh pada badan ini 20 tahun yang akan datang mempengaruhi pada tubuh kita. Mau nggak kita minumnya? Nggak mau. Kenapa? Karena dia racun, namanya racun. Coba, saya pernah disampaikan oleh seorang ahli profesor di tumbuh-tumbuhan. Dia katakan, untuk merokok dari G-Samsu, jika dimasukkan ke dalam air, sehingga air ini menjadi coklat, jika diminum oleh anak kecil bisa mati. Begitu kerasnya racun di dalam. Ya, jangankan itu, lintah saja nggak mau dirokok. Ya. Karena untuk membasmi lintah itu dengan tembakau, itu menunjukkan bahwa tembakau itu ada racunnya. Nah, jadi kalau seandainya kita, merokok ini tetap juga masih merokok, subhanallah. Ya, kalau sudah dijelaskan ini adalah apa urusan dan seterusnya ini, kalau masih tetap ini bertanda hati yang keras. Ya. Kenapa ya justru awal berhijrah hati begitu lembut, gampang nangis, tetap pada dosa-dosa. Akan tetapi setelah lama berhijrah dan tahu banyak ilmu, malah hati jadi keras dan kecintaan kepada Allah malah berkurang. Bagaimana cara bisa seperti awal lagi? Saya rindu dengan yang awal lagi. Ya udah hijrah lagi.
Hijrah kemana? Kepada poin-poin yang kita sebutkan tadi. Ada 13 poin yang kita sebutkan tadi. Bagaimana hati kita menjadi hati yang lembut, yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kerasnya hati itu bisa ditandai dengan naik turunnya iman? Tergerak iman itu terasa tutur sekali. Bagaimana kita untuk mengatasi hal itu? Ini sudah ada sebutkan tadi. Naik turunnya iman memang. Tadi kita sebutkan bahwasanya di antara penyebab hati itu keras adalah maksiat kepada Allah. Dan ketika seorang bermaksiat, hatinya imannya turun. Ya, karena iman itu berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Berarti ketika berkurangnya keimanan kita, ini juga merupakan indikator bahwasanya iman hati kita mulai keras. Hati kita mulai keras. Antara kita perbaiki. Bagaimana cara mengatasinya? Kita sudah sebutkan 13 poin tadi. Allahu a'lam. Mengapa dalam sholat tidak selalu ada getaran hati? Ini kalau maknanya getaran hati ini adalah kekhusyukan, ini berusaha kita. Ada satu buku 33 kiat menggapai sholat khusyuk. Ini bagus, saya lihat bukunya kecil, harganya mungkin 22.000 atau 25.000, tapi bukunya dahsyat. Ada 33 kiat bagaimana kita menggapai sholat khusyuk. Mulai persiapan kita sebelum sholat, kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam sholat sehingga bisa mendatangkan khusyuk, dan apa hal-hal yang perlu kita hindari yang bisa mengganggu kekhusyukan kita. Dengan kalau seandainya penyakit yang akan disembuhkan, minum obat dan menjauhi pantangannya. Begitu juga dengan ketika kita ingin mendapatkan khusyuk dalam sholat, kita lakukan yang bisa mendatangkan khusyuk dan kita jauhi pantang-pantangnya. Wallahu a'lam. Bila doa kita belum dikabulkan oleh Allah, apa? Karena hati kita keras karena kurangnya bersabar dan berdoa kepada Allah. Saat minta nasihat yang nasihatnya bila kita sudah berdoa ikhtiar dalam meminta anak tapi belum diupai anak. Baik. Yang pertama, doa kita belum dikabulkan. Perlu kita koreksi diri kita. Mungkin masih ada hal-hal yang menyebabkan kita penghalang doa kita dikabulkan. Di antaranya adalah harta haram. Harta haram kita telah sebutkan tadi juga adalah salah satu penyebab dari kerasnya hati. Nah, kemudian kalau seandainya kita sudah menaikkan hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita dikabulkan, yakni ada berdoa. Kemudian kita berdoa pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga, kita sudah menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa, maka ketahuilah doa kita tidak akan keluar dari tiga. Yang pertama, boleh jadi dikabulkan sesuai yang apa yang kita minta. Yang kedua, dijauhkan dari musibah senilai dari doa kita. Malah ada yang mengatakan empat. Yang ketiga, diberikan sesuatu yang senilai dengan doa. Kalau yang tadi dijauhkan dari musibah atau diberikan yang lain yang senilai dengan doa. Atau yang terakhir, dia merupakan tabungan untuk akhirat kita. Nanti di akhirat kita dapatkan. Maka yakin kita, di antara doa kita agar doa kita dikabulkan, dalam kita berdoa dengan yakin bahwa doa kita dikabulkan. Ya. Jadi kalau doa kita berdoa lalu kita mengatakan ya Allah, ya terserahmu mau mengabulkan atau tidak. Atau misalkan berdoa ragu, jika Allah kabulkan atau tidak, ini doa kita tidak akan dikabulkan. Yakinlah kita berdoa dikabulkan, maka doa kita salah satu dari yang tiga.
ya, boleh jadi dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, atau dijauhkan dari musibah, atau diberikan pada tempat yang lain dengan nilai doa kita. Yang ketiga adalah menjadi tabungan bagi kita dan di akhirat. Adapun pertanyaan yang kedua di dalam ikhtiar dalam meminta anak dan belum diminta anak, yang pertama, kita harus berhusnul dzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, ya, boleh jadi masih ada kekurangan yang menyebabkan kita belum mampu untuk menerima anak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh jadi. Yang kedua, untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ada kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah Syekh bin Baz rahimahullah taala ditanya oleh seseorang bahwasanya dia sudah menikah kurang lebih 16 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Apa kata Syekh? Syekh menjawab, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang beristighfar, maka Allah akan turunkan hujan dari langit, dan Allah akan berikan kepadanya harta dan anak. Berapa tingkat istighfarnya? Sebanyak-banyak, tanpa batas. Beristighfar, subhanallah. 1 tahun setelah itu dia datang kepada Syekh memberitahukan bahwasanya istrinya sudah hamil. Wallahu a'lam. Bagaimana dapat membedakan buku-buku yang sunnah dengan yang bid'ah? Yang pertama, bertanya kepada orang, ustaz-ustaz kita, masalul ahli zikri itu sudah terlalu. Bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahui, karena terkadang kita melihat menganggap itu buku biasa saja. Tetapi setelah ustaz yang berilmu, dia bisa menilai bahwasanya buku ini akan berbahaya. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya jika seorang istri berselingkuh walaupun belum sampai berzina? Bertobat ya. Jika seandainya ini adalah pertanyaan dari seorang perempuan. Tapi kalau seandainya ini pertanyaannya dari seorang laki-laki, dia mengetahui istrinya berselingkuh walaupun tidak sampai zina, maka hendaklah dia menceraikan. Apalagi kalau sampai berzina. Kalau tidak, ya, dia dituduh sebagai dayyuth, orang yang tidak punya ghirah terhadap istri. Kalau seandainya istri bisa dinasihati dan belum sampai berzina ini, kalau dia bertobat alhamdulillah, kalau tidak tinggalkan. Ya, karena akan mempengaruhi kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan kita, kepada anak kita. Wallahu ta'ala. Adakah pesantren tempat orang yang habis terkena narkoba? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Apakah orang yang memakai narkoba dosa besar? Ya, narkoba adalah dosa besar. Karena kita lihat mengkiaskannya kepada minuman khamar. Nah, jadi yang perlu ada mungkin ide untuk membuat pondok pesantren khusus terkena narkoba yang sunnah, ya, sesuai dengan sunnah. Yang ada tentu pasti pemerintah kita memiliki. Tapi Allah bagaimana pendidikannya, pelatihannya di sana, ya. Jangan-jangan yang kena sedikit mendapat pengalaman yang besar di situ. Nanti pulang-pulang, ya, sudah melakukan yang lebih canggih lagi. Ini memang sangat tanggung jawab sangat besar sekali. Maka dengan binaan agama yang baik, mudah-mudahan ini akan bisa mengembalikan yang sudah terkena untuk kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala. Mohon maaf kalau ini saya. Saya seorang sales telekomunikasi, bila dapat pelanggan nanti akan dapat insentif setiap
terus menerus, walaupun dia dengan customer hanya sekali, berhubungan dengan customer hanya sekali. Apakah uang yang saya terima tiap bulan tersebut halal atau haram? Kalau seandainya sudah ada peraturan yang seperti itu dalam peraturan perusahaan, jika ada mendapatkan seorang pelanggan, maka mendapat insentif sekian, boleh, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya. Selama ini saya punya tabungan di bank syariah. Dalam pemikiran saya tidak ada riba, tapi bagi hasil. Saya dan keluarga sudah menggunakan uang bagi hasil tersebut. Baiknya makan juga sedekah, namun kata Ustaz bagi hasil tersebut juga haram. Saya belum mengatakan bagi hasilnya adalah haram. Ya. Mulai saat ini dan seterusnya uang riba tersebut kami salurkan ke pembangunan toilet sistem dan jalan umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan uang riba yang sudah dimakan dan disedekahkan itu? Apakah saya harus mengganti mengeluarkan lagi selain dengan yang saya makan? Ya, yang pertama, uang riba yang dari uang bank konvensional sudah dari fatwa ini mengatakan itu juga tidak riba, bunga yang ada di bank konvensional. Adapun dari bank syariah banyak abu-abu, ya, walaupun dikatakan itu tidak ada yang namanya riba atau kata-kata riba, tapi prakteknya perlu saja. Ya. Adapun sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana dengan yang dimakan? Boleh jadi begini. Seorang dahulu sebelum dia mengetahui riba, dia membuka usaha dia dari uang riba. Dia pinjam ke bank, ya. Sehingga dari bank ini, dari usaha ini dia sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, keuntungan banyak. Punya toko, sekian banyak toko, kemudian punya mobil, ya. Nah, bagaimana hasil tersebut? Sementara dia sekarang sudah tahu bahwa riba ini haram. Penghasilannya selama ini bagaimana? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yaquluna riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang yang memakan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dia tidak akan bisa bangkit bangun kecuali seperti seorang yang kerasukan dari syaitan. Kenapa? Dari kebiasaan qalu innamal bay'u mithlu riba. Karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Ya. Dari sisi mana samanya? Sama-sama dapat untung. Pinjamin uang modalnya 100.000, dijual dapat 110.000. Ini dipinjamkan 100.000, dapat 110.000. Sama-sama untung. Ya. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti riba dan jual beli tidak sama. Jual beli halal, keuntungan didapatkan halal. Riba haram. Lalu Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang nasihat dari Rabb-nya, lalu dia tinggalkan, jadi berhenti dia dari riba, ya, dia berhenti dari riba, tidak melakukan lagi, tidak meneruskan lagi. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka baginya apa yang sudah didapatkannya selama ini, ya, maka atau kekayaannya dikumpulkan dari penghasilan riba, maka dia berhak untuk mendapatkannya.
Apa yang setelah itu enggak lagi. Ya. Kenapa? Ulama mengatakan dihalalkan baginya penghasilan yang didapatkan dari riba sebelum dia tahu dengan keharaman riba. Dia bolehkan mendapatkannya sebagai hadiah bagi dia karena dia sudah berhenti, dia mau menerima nasihat dari Allah. Maka apa yang telah dia dapatkan halal bagi dia. Lalu wa man 'ada, setelah dia tahu tapi kembali dia lakukan, fa ulai ashabun nar hum khalidun, maka mereka itu adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Katanya apa yang sudah dimakan, apa yang sudah dibeli dan uang hasil riba sebelumnya, maka itu adalah falahul masa, baginya apa yang telah berlaku. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu ini adalah riba, lalu kita makan juga, ini haram, memakan harta yang haram. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat semuanya sudah mengetahui bahwasanya kita dari Kota Padang memiliki TV dakwah yang bisa ditangkap melalui Kelapati, yaitu Surau TV. Mudah-mudahan ini adalah salah satu alternatif bagi orang-orang yang tentu yang kita harapkan televisi ini adalah bagi orang yang tidak ada majelis ilmu, ya silakan. Majelis ilmu ini bisa diambilnya dari televisi. Tapi kalau sudah ada majelis ilmu, ya majelis ilmu itu yang harus kita hadiri. Menghadiri majelis ilmu di masjid sangat banyak manfaatnya. Kita mendapatkan ketenangan, rahmat, ya, malaikat menaungi kita. Nah ini, tapi kalau seandainya tidak ada kesempatan, hanya kesempatan sekali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu, dia bisa memanfaatkan alternatif. Di antaranya adalah Surau TV, Roja TV dan yang lainnya untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan di Surau TV insya Allah mudah dicerna oleh masyarakat kita. Walaupun dia adalah orang yang baru mengaji, kalau seandainya ada yang orang awam, silahkan ajak dia. Ya. Di samping di tayangan yang ada berbahasa Minang karena dikirim dari Padang, juga ada berbahasa Jawa, walaupun dia dari Kota Padang. Ya. Dan ini dinamika di dalam acara yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.